Dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi bersama mitra perhubungan lintas udara, laut maupun darat untuk memastikan keamanan logistik di wilayah tersebut. Laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka kepada RRI dan Tes ND pagi Senin kemarin. Dia mengatakan pelayanan kelancaran logistik akan diprioritaskan untuk menghindari inflasi daerah dan kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat kepada 3 operator, yakni Angkatan Laut, Darat, maupun udara terhadap pelayanan logistik. Dari pantauan Dinas Perhubungan NTT hingga saat ini persiapan logistik di wilayah tersebut dipastikan aman. Namun demikian kita mendorong agar para operator angkutan-angkutan ini supaya juga terus memperhatikan hal-hal ini. Karena ini berkaitan nanti dengan inflasi daerah. Pada saat orang melakukan lebaran, kemudian orang mengeluh misalnya ada kekurangan telur yang mengakibatkan nanti harga melonjak, kekurangan terutama bahan-bahan kebutuhan pokok. Dia melanjutkan pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, kemudian membentuk posko terpadu yang ditempatkan di bandara, pelabuhan, terminal untuk memastikan ketersediaan transportasi lebaran terjamin. Untuk transportasi darat dan penyeberangan melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 13, transportasi laut diawasi oleh KSOP maupun KUPP, lalu di bandara diawasi oleh para kepala bandara. Nah, di dalamnya tentu kita melibatkan pihak keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri, kemudian juga tentu teman-teman dari Dinas Kesehatan, karena kita saat ini, dan Satgas COVID, karena memang kita masih dalam masa pandemi, kita harus memastikan bahwa para penumpang itu memang benar-benar sesuai dengan regulasi, adalah mereka-mereka yang sehat dan layak untuk melakukan perjalanan. Untuk wilayah NTT sendiri, masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran hanya perlu menunjukkan surat keterangan vaksin dosis kedua. Dirinya berharap agar para pelaku perjalanan dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur di NTT sebesar 376,3 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Feriso. Anggaran ini diajukan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur NTT yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Ketua Bawaslu NTT Thomas Jawa kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengajuan anggaran senilai 376,3 miliar rupiah itu berpedoman pada regulasi tentang pilkada serentak tahun 2020 sehingga belum bersifat final. Anggaran bisa bertambah atau berkurang manakala dilakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan regulasi yang terbaru ke depannya. Menurutnya, jika pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti, maka tahapan pilkada sudah harus dimulai 12 bulan sebelum pelaksanaan. Semua persiapan termasuk asistensi sudah harus dimulai sejak Juni 2023, sehingga naskah perjanjian hibah daerah sudah harus ditandatangani oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada paling lambat pada Oktober 2023. Kami bersama tim Bawaslu Provinsi sudah menyampaikan usulan anggaran ke Pemda Provinsi. Totalnya itu ada 376 miliar 362 juta rupiah kami sampaikan untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada serentak 2024, dan usulan itu persis juga dilakukan teman-teman di Bawaslu Kabupaten 22 kabupaten kota. Saat ini kita menunggu konfirmasi dari Pemda untuk kemudian terus kita melakukan koordinasi untuk memastikan real kebutuhan yang akan dihibahkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Menurut Thomas, struktur pembiayaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, khususnya yang ada di Bawaslu, tidak ada yang berbeda. Pemda 22 Kabupaten Kota sudah menyampaikan permintaan untuk rapat koordinasi bersama yang akan segera digelar karena pelaksanaan tahapan pilkada dijalankan secara serentak. Kebutuhan anggaran juga nanti menyesuaikan dengan regulasi yang nanti kemudian ada perubahan, dan juga terkait dengan jumlah pemilih, kemudian jumlah desa kelurahan, jumlah kecamatan. Nah, ini yang juga turut mempengaruhi besaran anggaran yang nanti kita usulkan ke pemerintah daerah. Kemudian untuk berapa besar angka real yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada, ada proses yang kemudian kita bersama tim TAPD pemerintah daerah, kemudian kita bahas bersama
bersama TNI melakukan nasionalisasi untuk mendapatkan angka yang real. Ketua Bawaslu NTT juga berharap semua pihak bisa menyamakan pemahaman terkait kebutuhan anggaran dan untuk kepentingan sharing anggarannya pasca asistensi. RRI ND, Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Belum sepenuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten ini memasarkan hasil produknya menggunakan sistem online. Selengkapnya, reporter Suimam melaporkan. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus S. Mujurutu Esos MM kepada RRI Senin 18 April 2022 mengatakan digitalisasi produk UMKM perlu dilakukan agar bisa ikut masuk ke pasar online yang sedang ramai penggunanya. Dia menjelaskan untuk kegiatan digitalisasi yang selama ini dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Ende, hampir sebagian sudah menggunakan proses digitalisasi untuk memasarkan produknya baik secara individu maupun melalui pendampingan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, juga dari beberapa instansi atau unit kerja lainnya. Menurutnya untuk pelaku UMKM di Kabupaten Ende yang terdata saat ini berjumlah 4.600-an lebih, yang mana dari jumlah tersebut belum semuanya ke arah digitalisasi. Untuk data pelaku UMKM sendiri yang terdata sebanyak 4.600-an lebih, namun dari 4.600 lebih itu belum semuanya ke arah digitalisasi. Ada baru sekitar 20%. Ia melanjutkan, 4.600 pelaku usaha ini tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, baik secara individu maupun masuk dalam kelompok-kelompok tertentu, dengan konsentrasi kegiatan ekonomi paling tinggi itu ada di 4 kecamatan dalam kota. Ada yang dibuat dalam bentuk kelompok, pembinaannya itu bagus, dilakukan oleh beberapa LSM mungkin, ada yang perorangan, tersebar namun sebagian besar lebih konsentrasi di 4 kecamatan dalam kota yang konsentrasi kegiatan ekonominya sangat tinggi. Ditambahkan, pihaknya berharap bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ende, terutama yang bergerak di bidang produksi industri rumah tangga, seperti kuliner maupun produk-produk lainnya, supaya segera masuk di dalam dunia digitalisasi agar lebih dikenal, karena dengan proses digitalisasi sangat membantu untuk mendongkrak dari segala sisi, baik itu promosi serta memperluas pemasaran dan pendapatan. Berita terakhir, sebanyak 30 orang kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Ende mengikuti kegiatan workshop anti narkoba di Aula Hotel Grand Wisata Ende. Laporan Rovinus Sula. Kegiatan workshop yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi kepala desa dan lurah dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Ende Dahlan SIP. Dalam sambutan tertulis, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dibacakan Asisten 1 Sekda Ende mengatakan kegiatan workshop anti narkoba bagi para kepala desa dan lurah menjadi wahana baik semua peserta untuk memperbaharui komitmen bersama menjadi Kabupaten Ende bersih dari narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika menjadi permasalahan seluruh bangsa yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam penanggulangan peredaran narkotika dan harus mencegah sejak awal jangan sampai narkotika masuk di Ende karena sangat membahayakan masa depan generasi muda. Para kepala desa dan lurah diminta satukan komitmen untuk sama-sama mengkawal peredaran narkoba, jangan sampai menunggu ada kasus. Kepala desa dan lurah sama-sama bekerja memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkotika dan aturan-aturan hukum. Saya memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memilih kabupaten ini sebagai salah satu tempat penyelenggaraan dan segalanya kegiatan workshop ini. Kepada peserta saya berharap dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan semua pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya di wilayah desa dan kelurahan masing-masing, agar sejak awal kita mencegahnya masuknya narkotika di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memilih Kabupaten Ende sebagai salah satu tempat pelaksanaan workshop bagi pegiat anti narkoba, khususnya para kepala desa dan lurah di Kabupaten Ende. Kegiatan workshop sangat penting dilakukan dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan risiko serta dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Dalam sambutan dibacakan Koordinator Bidang P2N BNNP NTT Lia Novika mengatakan tujuan dari kegiatan workshop adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba serta menumbuh kesadaran, kepedulian dan keterlibatan para pihak agar dapat menyebarluaskan informasi dan melakukan pencegahan narkoba kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dijelaskan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan LIPI sebesar 1,8% atau setara 3,4 juta jiwa penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan angka prevalensi NTT sebanyak 0,1% atau diperkirakan sebanyak 4.875 orang. Pada kegiatan hari ini, semoga acara ini dapat berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba, menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan pilar pembangunan desa dalam PKPM, dan membentuk pembinaan narkoba yang mandiri agar dapat menyebarluaskan informasi, mengedukasi, dan melakukan pencegahan narkoba kepada masyarakat di wilayah atau lingkungan masing-masing. Lebih lanjut, Lia mengatakan dari sisi peredaran narkoba juga sudah masuk hingga ke desa di seluruh Indonesia dan tidak ada satupun desa yang aman dari ancaman narkoba termasuk desa, kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Ende sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian sosial yang terus berkembang juga memiliki potensi terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya P4GN harus digalakan untuk membentengi seluruh masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan membentuk jaringan pegiat anti narkoba melalui salah satu pilar pentingnya yakni desa kelurahan yang menjadi penggerak inisiator di wilayahnya masing-masing. RRI ND Rovinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.